Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat jumpa lagi dengan Diah Nur. Dan salam sehat ya, semoga teman-teman selalu sehat. Alhamdulillah saya juga sehat. Nah teman-teman, kali ini saya mau berbagi informasi dengan teman-teman tentang bagaimana sekolah di Inggris dengan biaya sendiri. Jadi saya tidak cerita yang beasiswa karena waktu itu saya nggak ada beasiswa ya, karena waktu itu juga ada batasan umur dan memang agak complicated ngurus-ngurusnya. Jadi alhamdulillah ada rezeki ya, saya pakai biaya sendiri untuk sekolah di sana. Nah kemudian tentu ini kalau ditanya mahal atau tidak ini relatif ya teman-teman, karena kan soal mahal itu tidak itu tergantung bagaimana standar teman-teman untuk hidup di sana, kemudian pilihan universitasnya, lokasinya, karena ini akan berbeda nanti menentukan biaya-biayanya ya. Nah jadi sebetulnya kalau menurut saya dibanding dengan misalnya universitas swasta di Jakarta itu nggak jauh beda teman-teman, cuma memang ditambah biaya hidup di sana yang jadi lebih mahal. Tapi kalau untuk SPP-nya ya, untuk tuition fee-nya, maksudnya biaya sekolahnya itu sama saja dengan, bahkan di Universitas di Jakarta kan banyak yang lebih mahal ya. Ini saya cerita untuk program masternya ya, jadi saya nggak cerita program S1 atau bachelor's degree karena saya tidak menjalani, jadi saya tidak bisa cerita banyak. Yang saya ceritakan adalah untuk program S2-nya atau program master. Nah jadi sebetulnya master yang paling pendek itu ya di Inggris, bisa ditempuh dalam waktu 1 tahun. Nah tapi ada dua pilihan kalau di Inggris. Ada beberapa universitas yang menawarkan 2 intake. Intake itu mulai masuk kuliah gitu loh ya. Jadi ada yang mulai September, ada yang mulai Januari. Nah kalau saya dulu ngambil yang Januari. Jadi kalau Januari 1,5 tahun teman-teman, sampai bulan Mei gitu ya berakhirnya. Tapi kalau yang September berakhirnya juga September. Jadi teman-teman kalau yang misalnya biaya sendiri mau lebih dikit lagi ya ambillah yang intake September. Jadi di sananya nggak lebih lama gitu teman-teman. Nah kalau tuition fee itu rata-rata, kalau saya kan ilmunya ilmu sosial ya, jadi nggak terlalu, mungkin nggak mahal-mahal amat. Waktu itu cuman sekitar 14.000 pound sterling ya. Jadi teman-teman kalau sekarang saya tidak tahu biayanya berapa, tapi teman-teman yang mau pertimbangan untuk menghemat biaya itu pilihannya tuh banyak sekali. Jadi teman-teman harus memilih dulu nih. Langkah pertama tentu kemampuan bahasa Inggris dulu ya. Jadi kemampuan bahasa Inggris teman-teman nanti akan dinilai dengan skor IELTS ya. Kalau Inggris standarnya bukan TOEFL tapi pakai IELTS, IELTS ya. Jadi skornya tuh berapa? Nah untuk master's degree itu minimal 6. Ada juga yang mensyaratkan 6,5 gitu ya skornya, tergantung universitasnya. Tapi rata-rata 6 itu sudah bisa diterima di Universitas Inggris untuk jalur S2. Nah teman-teman harus benar-benar belajar bahasa Inggris, mempersiapkan diri supaya untuk lolos di skor 6 itu. Ada teman saya yang waktu itu saya kenalan ya di pesawat waktu saya mau pulang Inggris, ketemu dia cerita bahwa dia dapat beasiswa, tapi dia sampai 6 kali gagal untuk dapetin skor 6 itu. Jadi sampai ke-7-nya baru berhasil teman-teman. Jadi dia benar-benar gigih, dia sangat ingin bisa sekolah di Inggris dan kebetulan dia dapat beasiswa juga. Tapi kan harus syarat itunya harus terpenuhi kan skornya. Jadi dia belajar terus sampai tes berkali-kali, dan itu akhirnya yang ke-7-nya dia bisa mencapai skor 6 itu. Nah teman-teman kalau yang udah berniat sekolah di Inggris ya harus berlatih bahasa Inggris ya dari sekarang gitu, supaya nanti bisa mencapai skor 6 itu. Nah jadi setelah skor IELTS yang sudah mencukupi, teman-teman bisa apply ya kan, apply di universitas yang teman-teman pilih. Jadi teman-teman mesti ini dulu, research dulu gitu, riset dulu teman-teman jurusannya mau diinginkan apa. Biasanya kan jurusan tertentu itu terdapat di banyak universitas. Nah saya kasih contoh, misalnya saya kan jurusannya kan hospitality management ya, international hospitality management. Nah karena saya kerja di bidang hospitality, nah di Inggris itu ada yang ranking jurusan-jurusan teman-teman. Misalnya kayak tourism dan hospitality management itu ada termasuk yang 3 besarnya itu. Yang pertama tuh di Strathclyde di Glasgow. Kemudian yang kedua University of Reading. Nah yang Sheffield Hallam yang ketemu itu yang ketiga ya, ranking ketiga. Tapi itu sih berubah-berubah setiap tahun ya. Tapi waktu itu pertimbangan saya memilih Sheffield karena pertama saya kan bawa anak ya, jadi saya bayar sendiri, jadi saya mencari yang biaya hidupnya lebih murah gitu kan. Nah waktu itu kebetulan si Strathclyde itu kan memang bagus banget di Glasgow, tapi dia tidak ada Januari intake teman-teman, jadi harus mulainya di September, padahal saya memang rencananya pengennya mulai di Januari. Nah kemudian yang University of Reading itu dia ikut London Borough. London Borough itu berarti dia ikut
wilayah London, kayak misalnya gini teman-teman, kayak DKI gitu ya, UMR DKI, biaya hidup DKI. Nah kalau University of Reading ikut London Borough, berarti biaya hidupnya itu lebih mahal daripada di luar London Borough. Nah itu juga mempengaruhi uangnya harus mengendap di rekening waktu apply student visa. Waktu apply student visa, teman-teman kan ada syaratnya tuh macam-macam, surat dari universitasnya bahwa udah diterima ya kan, terus ada tabungan gitu kan yang mengendap paling tidak sebulan sejumlah tertentu. Nah itu ada ketentuannya nanti di petunjuk UK visanya. Nah jadi waktu itu kalau London Borough lebih besar lagi teman-teman. Biasanya uang yang mengendap misalnya harusnya 500 juta misalnya untuk yang di Sheffield, yang bukan London Borough. Atau London Borough itu bisa 650 juta gitu, karena ukuran standard of livingnya di daerah London gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau biaya sendiri nih kayak saya, kecuali money is not an issue ya, kalau teman-teman uangnya nggak masalah, duitnya banyak ya sudah, nggak usah dibahas gitu, teman-teman bisa milih di mana aja teman-teman mau. Tapi kalau misalnya teman-teman ada budget constraint, ngitung-ngitung uang jangan sampai kalau bisa dihemat ya teman-teman bisa milih di kota yang biaya hidupnya nggak terlalu tinggi seperti Sheffield yang saya tempuh ini. Jadi Sheffield itu mungkin kelasnya tuh kayak UNS gitu teman-teman kalau di Indonesia ya, kayak di Solo gitu, jadi nggak terlalu mahal, bukan UI gitu ya, bukan di Bandung gitu. Jadi kehidupannya itu jauh lebih murah lah dibanding London yang jelas itu. Kalau London Borough itu udah mahal banget ya, akomodasinya mahal, sewa rumahnya, terus biaya hidupnya mahal, transportnya juga mahal. Jadi waktu itu jadi saya pilih area Sheffield Hallam. Jadi saya ngambil yang January intake. Nah kalau January intake itu kan tadi sampai bulan Mei setengah tahun. Nah kalau September intake 1 tahun gitu. Jadi teman-teman milih dulu nih apanya yang mau, udah saya mau dipilih. Kemudian persiapan uang. Nah sebetulnya gini teman-teman, kalau kita jadi student di Inggris itu ya, enaknya itu ya, segala macam pembayaran itu harga student itu dibedain, jadi kita jauh lebih murah. Transportasi umum, dari sampai nonton bioskop, ke restoran atau kemana aja gitu, kalau kita udah bawa student card itu kita udah kayak kartu sakti aja teman-teman. Jadi semua tuh bisa dimurahin, bahkan kan belanja barang-barangnya branded gitu, atau mau beli apa saja lah pasti ada harga buat student, jadi dibedain gitu. Jadi kita privilege-nya tuh besar sekali lah kalau kita punya student card gitu. Termasuk nonton football ya, kan banyak tuh yang di sana tuh gara-gara gila pengen nonton bola langsung kan, pertandingan bola langsung. Nah, itu ada tiket student sendiri yang cukup murah gitu buat nonton bola gitu. Apalagi kalau jauh-jauh hari udah belinya ya, itu lebih murah lagi. Kemudian ada juga kalau misalnya kita tour, kan ada yang misalnya kita mengunjungi Old Trafford, mengunjungi Anfield gitu, kita pengen tur di dalam stadiumnya itu harganya juga beda kalau untuk student sama untuk umum gitu teman-teman. Nah jadi balik lagi tadi ke ini ya, ke syarat-syarat yang untuk sekolah tadi. Nah jadi nanti kalau teman-teman sudah apply visa, nah apply visa itu agak ribet teman-teman ya, ada harus cek kesehatan, ada harus biometrik, ada apalagi saya waktu itu bawa anak ya, jadi memang bener-bener ribet gitu, ada harus izin dari suami, harus ada segala macam ya, terus anaknya ini sekolah di mana. Jadi saya waktu itu mencari sekolah dulu buat anak saya ya, tapi nggak apa-apa kalau sampai sana belum ada diterima sekolah, nggak apa-apa, yang penting syarat-syarat visa untuk anak sudah dipenuhi gitu teman-teman. Nah kemudian caranya gimana buat berhemat di sana? Yang pertama, teman-teman itu kan sebetulnya di student visa itu membolehkan teman-teman bekerja. Jadi bekerja maksimal 20 jam seminggu. Nah kalau 20 jam seminggu itu teman-teman sebetulnya dengan UMR di Inggris itu sudah cukup banget buat biaya makan dan akomodasi. Maksudnya buat sewa kamar ya, sewa kos-kosan sama buat makan gitu. Jadi teman-teman sebetulnya basically ya yang penting punya duit buat tuition fee aja, buat bayar SPP-nya gitu ya. Karena kalau di sana kerja ambil aja ke apa yang 20 jam itu maksimal. Karena gini teman-teman, di sana itu cari kerja buat student tuh gampang banget. Jadi kayaknya banyakan lowongan kerja daripada yang lamar gitu loh. Jadi pasti diterima. Jadi hampir nggak ada yang nggak diterima lah, kecuali yang kebangetan ya. Kan soalnya kalau student otomatis kan bisa berbahasa Inggris dong. Karena udah syaratnya untuk sekolah di sana harus ada skor IELTS 6, itu gampang lah dapat kerjaannya asalkan mau gaji UMR gitu. Nah dulu saya malah kerja di Middlesbrough Football Club ya di Riverside. Nah itu sebetulnya jauh dari Sheffield gitu ya, 2 jam lah naik bis. Tapi karena jauh di atas UMR, kemudian perjalanannya itu dihitung udah kerja teman-teman, enaknya di Inggris itu. Jadi saya misalnya 2 jam nih, saya berangkat pulang 2 jam juga kan 4 jam.
Nah jadi yang 2 jam berangkat itu 1 jamnya udah diikuti jam kerja, dihitung jam kerja, pulangnya juga dihitung jam kerja 1 jam. Jadi kan lumayan ya. Kalau kita kan di Jakarta macet, saya dari Pamulang sampai Jakarta 2,5 jam, pokoknya terlambat ya, berarti nggak dihitung jam kerja gitu. Nah jadi saya dulu ngambil di Middlesbrough itu karena apalagi di situ saya ditempatkannya di media center, jadi saya memang kerjanya enak banget. Jadi saya walaupun jauh, ada juga pekerjaan-pekerjaan di kota Sheffield, tapi tadi yang ada di Sheffield kebanyakan pas UMR doang gajinya, jadi saya pilih yang di Middlesbrough gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa, apalagi yang single ya nggak bawa anak, teman-teman bisa sangat fleksibel, bisa kerja maksimal, terus biaya hidupnya lebih murah. Karena kalau single itu kan jadi kita tinggalnya itu teman-teman di share house. Teman-teman mau sekolah di Inggris kan cari info tuh kota mana yang akan dituju. Nah di setiap kota pasti ada kayak PPI-nya gitu, Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di kota itu. Nanti pasti ada kok di Facebook, di Instagram, di sosial media. Jadi bisa kontak mereka dan bisa tanya-tanya. Nah itu biasanya mereka setelah ada yang lulus atau selesai kuliah, kosnya selesai, akan diumumkan gini, nih saya ada kosong nih kamar segini, siapa yang mau itu. Nah buat mahasiswa baru itu informasi yang sangat berharga. Udah mbak, saya book deh, saya ambil deh gitu. Nah jadi di situ tuh kalau share house itu biasanya serumah itu ada yang 2 kamar, 3 kamar, 4 kamar. Nanti masih bayarnya per kamar aja, jadi murah gitu teman-teman. Paling sebulan itu kalau dikurusin tuh, kalau sendiri tuh cuma 5 juta lah ya, 5 juta, bahkan 4 juta ada ya, bahkan less than itu juga ada kalau mau agak jauhan gitu. Jadi nah nanti setelah teman-teman sudah di sana, udah tahu trik-triknya menghemat, nanti mungkin bisa pindah gitu kan ke tempat yang lebih murah, atau bisa share sama teman atau seperti itulah. Jadi teman-teman nanti punya cara sendiri, tapi paling nggak usah nyewa yang besar-besar atau di student accommodation yang di-provide oleh setiap universitas di Inggris. Nah itu tapi satu kamar kecil gitu. Nah itu biasanya mahal kalau menurut saya ya, mahal. Jadi mendingan di share house di rumah. Nah enaknya lagi kalau share house-nya berbagian sama orang Indonesia lagi gitu. Jadi kan kita masak-masak enak gitu ya, terus bisa saling titip anak, bisa saling bantu gitu kalau sama-sama dengan orang Indonesia satu rumah. Nah tapi nggak enaknya bahasa Inggris kita jadi nggak improve karena yang ngobrolnya pakai bahasa Indonesia melulu atau pakai bahasa Jawa lagi walaupun sudah di Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya nggak nambah bagus. Tapi kalau serumahnya sama orang internasional, misalnya dari negara-negara lain, nah jadi kan mau nggak mau kita mempraktekkan bahasa Inggris kita kan, bicara sama mereka. Nah jadi bahasa Inggris kita tambah bagus gitu. Jadi itu sih ada plus minusnya sih. Tapi kalau misalnya teman-teman tinggal sama orang Indonesia ya pasti kampus saja harus banyak ngobrol sama teman-teman dari negara-negara lain supaya bisa praktis juga bahasa Inggris gitu. Kemudian untuk transport, kalau di Inggris itu kan transport sangat convenient. Terus ada bus, ada train, ada segala macam. Nah dulu saya beli tiket bus sekaligus misalnya berlaku 3 bulan. Ada yang student itu bisa berlaku 1 tahun. Nah itu murah banget, setahun tuh sekali beli kalau nggak salah cuma 200 pound sterling ya. Jadi buat setahun unlimited. Nah terus kalau teman-teman yang cari kosnya deket sama kampus, kemana-mana bisa jalan kaki. Karena kalau di Sheffield terutama ya, saya nggak ngomong di London ya, kalau di London kan luas sekali ya, kayaknya kalau jalan kaki ya, kecuali memang rumahnya deket banget sama kampus. Kalau di Sheffield itu karena kota kecil, jadi ya jalan kaki tuh nggak ada yang jauh gitu. Jadi dari kampus ke kos-kosan bisa jalan kaki, kita nggak usah pakai bus misalnya gitu. Tapi dulu sih saya memang punya tiket bus karena saya sering buat kerja, buat kemana, belanja apa. Jadi kalau jalan kaki kurang fleksibel gitu Pak. Kemudian di sana itu juga bisa berhemat dari cara makan. Nah, jadi makan itu di sana tuh murah banget teman-teman. Jadi makanan yang bergizi itu malah murah. Yang mahal kan makanan Indonesia, misalnya kangkung itu mahal, tahu mahal gitu ya. Pokoknya kalau nyari-nyari yang Indonesia ya mahal gitu. Kalau makan ala sana malah murah-murah gitu teman-teman. Jadi malah ikan salmon tuh murah banget di sana. Jadi itu malah sehat-sehat itu. Terus jadi di sana tuh kalau makan juga bisa dihemat. Jadi teman-teman bisa nanti tahu lah gitu. Karena di sana tuh grocery di Inggris itu terkenal yang paling murah lah se-Eropa mungkin ya. Pokoknya amazing deh, murahnya deh kalau belanja di sana. Bahkan jauh lebih murah dari di Indonesia ya untuk barang-barang yang sama. Kecuali tadi ya makanan-makanan dari Indonesia itu pastilah di sana susah. Harus belinya di toko Asia atau biasanya di toko-toko Cina gitu yang ada tahu segala macam gitu. Kalau pas kangen-kangen aja teman. Ada yang jual tempe juga teman-teman, ada yang bikin tempe. Jadi
nggak susah ya. Misalnya gini, Bu, tapi Mbak gimana, saya kan harus yang halal. Oh, di kota-kota di Inggris yang ada universitasnya udah pasti ada halal butcher. Jadi halal butcher itu ya itu jual daging halal, jual segala macam halal ya, ayam halal, makan-makannya halal. Dan kemudian di semua universitas negeri di Inggris pasti ada musolanya. Terus bahkan di hampir semua itu ada halal corner. Kalau di Sheffield Hallam nggak ada halal corner, cuman kita bisa milih yang makannya halal. Kalau di University of Salford ada halal cornernya waktu saya sekolah yang pertama. Jadi dia udah dipisahin yang halal corner. Jadi kita bisa milih makanan yang halal. Nah di situ nggak repot untuk cari makanan halal. Dan mereka tuh sangat jujur teman-teman. Jadi kalau kita kan mindset kita kalau halal tuh yang penting bukan babi ya, sebagai orang Islam di Indonesia mikirnya begitu gitu. Kalau di sana nggak teman-teman. Jadi misalnya waktu itu saya pernah mau beli kebab. Nah saya beli kebab waktu itu saya di Salisbury kan. Nah terus sih karena saya sama teman saya kan pakai hijab gitu, teman saya waktu itu saya belum pakai hijab. Terus kamu muslim ya, katanya penjualnya. Iya. Terus dia bilang, oh ini saya tadi meragukan kehalalan kebab ini dagingnya loh. Terus saya kan mikirnya gini, kan bukan babi kan, dia bilang gitu. Oh bukan lah, pasti bukan babi. Tadi saya belinya nggak di halal butcher, dia bilang gitu. Karena tadi waktu saya mau ke halal butcher sudah kehabisan. Jadi saya beli di supermarket, dia bilang gitu. Nah kalau beli di supermarket kan dia meragukan dong, masih disembelihnya atas nama Allah atau tidak, halal atau tidak. Jadi dia mengatakannya ke kita. Jadi dia bilang, Anda tetap mau beli apa enggak gitu. Padahal kan dia nggak usah cerita juga, kita pasti beli kalau itu bukan daging babi, dipikir kita kan. Tapi kalau dia cerita begitu, jadi ini saya meragukan kehalalannya begitu, karena saya beli di supermarket, dia bilang gitu. Ya udah akhirnya teman saya bilang, udah dia nggak jadi beli, dia kita beli roti aja gitu ya. Jadi artinya mereka ya jujur kalau yang halal ya bukan hanya dari segi bahwa itu bukan daging babi saja, tapi juga kalau belinya bukan di halal butcher, mereka akan mengatakan yang sebenarnya gitu. Yang itu yang saya alami ya. Nah jadi mungkin ada juga yang mungkin yang nggak mengatakan, tapi mereka biasanya makan. Kalau saya waktu itu makan di ada restoran di mana ya, di buffet gitu ya, dia akan mengatakan bahkan karena kita pakai jilbab, beberapa orang kan banyak dia tahu muslim, no this is not for you, mereka ngasih tahu this is not halal gitu, mereka ngasih tahu. Jadi ya bersyukurlah gitu dikasih tahu, nggak terlalu repot lah gitu. Kita juga bisa masak sendiri kalau mau aman ya, tapi maksudnya bahan-bahan material yang halal itu banyak gitu di kota-kota yang ada universitasnya di Inggris gitu teman-teman. Nah kemudian di sana juga anaknya lagi ya, lingkungan belajar di sana itu benar-benar student itu disupport dengan segalanya. Jadi misalnya dengan bayar SPP segitu itu kita tuh fasilitasnya tuh luar biasa. Jadi bukan cuman misalnya penggunaan library, terus ada juga kayak ada hub centernya gitu teman-teman, ada IT centernya, ada pokoknya teman-teman punya problem apa tuh udah ada semacam divisinya gitulah yang akan membantu teman-teman solve the problem gitu. Jadi everything bisa sort it out lah gitu, kecuali uang ya. Kalau uangnya habis ya nggak bisa minta ke universitas, tapi maksudnya kalau segala kesehatan di universitas ada kliniknya, kemudian di luar klinik juga ada juga kalau bisa menghubungi rumah sakit. Jadi ya amit-amit jangan sampai sakit, tapi maksudnya semua itu ada solusinya. Jadi terus ada juga kegiatan-kegiatan di luar kampus gitu yang misalnya voluntary gitu kan, volunteering kemana, atau bisa juga mendapatkan ilmu tambahan, misalnya ingin meningkatkan ke academic skillsnya. Nanti ada course-course di kampus yang nggak bayar yang disediakan untuk mahasiswa sebagai ilmu tambahan untuk spend time-nya untuk hal yang bermanfaat gitu. Belum lagi event-event yang macam-macam ya teman-teman yang berkaitan dengan kemahasiswaan. Terus juga ada tur-tur. Jadi mahasiswa kadang-kadang mengadakan perjalanan kampus mengadakan tur ke kota-kota lain di Inggris supaya mahasiswa internasional tuh nggak nguplak di situ aja, dia tahu mana harus dikunjungi dan semuanya itu sangat-sangat murah gitu, karena kalaupun bayar ya ada yang gratis, kalaupun bayar tuh murah banget. Jadi environmentnya itu loh, terus ketemu dengan international students from all over the world, dan itu kan suatu pengalaman yang menurut saya sangat berharga ya, karena mereka tuh punya culture berbeda, cara pandang berbeda, terus asik aja gitu. Ternyata kita dapat cerita banyak ya tentang perbedaan bagaimana sistem pendidikan di sana, terus sistem segala hal yang kita bisa share gitu. Jadi ada pelajarannya juga, kita share keunikan dari negara-negara kita waktu memperkenalkan diri di kampus misalnya untuk pelajaran tertentu. Nah jadi kita semua menambah wawasan lah gitu ya. Jadi kita jadi open mind gitu loh. Jadi di sana tuh lebih terbuka gitu, bahwa dunia itu ternyata nggak sesempit yang kita kira gitu teman-teman.
penting jadi menurut saya adalah kalau misalnya kalau ditanya murah apa mahal, ya memang kalau untuk sebagian orang mungkin mahal, tapi kalau saya bandingkan dengan yang sekolah tadi swasta di Jakarta itu sama saja sebetulnya, tuition fee-nya nggak jauh beda, jadi tinggal biaya hidupnya. Nah, biaya hidup di sana itulah yang harus dihemat-hemat gitu. Tapi kalau saya lihat teman saya kirimannya sebulan anaknya juga 4 juta gitu, dari 6 juta gitu buat uang bulanannya, sama aja kan sama kayak di Inggris gitu. Jadi sebetulnya ya relatif lah ya mahal atau tidaknya gitu. Tapi yang penting kalau teman-teman punya niat atau punya cita-cita, ya dari sekarang perbaiki bahasa Inggrisnya supaya waktu tes IELTS-nya bisa lolos, nanti teman-teman bisa milih universitas yang teman-teman kehendaki gitu teman-teman. Nah pokoknya jangan milih yang London Borough. Yang London Borough itu mahal segala-galanya. Jadi mahal uang yang ngendap di rekening waktu apply visa, mahal di sana apartemennya, maksudnya biaya hidup akomodasinya juga, terus makannya juga gitu, apalagi kalau bawa anak gitu ya. Nah itu lebih mahal lah segala-galanya. Jadi mendingan yang di luar London Borough gitu. Nah, buat teman-teman yang bawa anak ya, atau bawa pasangan, misalnya istri atau suami, itu juga di sana pasangannya boleh bekerja gitu. Dan untuk anak-anak itu, kalau misalnya waktu itu kebetulan saya bawa anak satu ya, tetapi saya nggak bawa pasangan. Jadi anak itu berapapun dibawa, asal umurnya masih usia sampai sekolah SMA, itu sekolahnya nggak bayar di Inggris, atau asal sekolahnya negeri ya. Jadi nggak usah takut, cemplungin aja ke sekolah negeri. Seperti anak saya tadinya nggak bisa apa-apa, maksudnya nggak bisa ngikutin, tiba-tiba kalau anak kecil kan bahasa Inggrisnya cepet ya catch up-nya, jadi ya tahu-tahu sudah pinter aja gitu ya, setelah 3 bulan bisa menyelesaikan diri gitu. Jadi kalau misalnya bawa dependence, istilahnya dependence ya, bawa anak ya, kalau beratnya itu paling diakomodasi, karena kan kalau di Inggris ya kalau bawa anak harus lebih besar akomodasinya, atau misalnya bawa anaknya lebih dari satu ya berarti harus yang 2 bedroom kayak gitu, jadi biaya untuk itunya lebih mahal. Tapi kalau misalnya cuman bawa satu bisa 1 bedroom gitu, yang buat berdua gitu. Waktu itu sampai umur tertentu tuh nggak bayar bus ya, jadi free, 7 tahun ya kalau nggak salah ya. Jadi banyak sekali anak-anak yang nggak perlu bayar gitu, yang di bawah 7 tahun untuk segala hal gitu. Jadi lebih terus ada misalnya kalaupun bayar ada harga khusus, harga anak-anak gitu, jadi nggak terlalu memberatkan. Nah, jadi memang tapi repotnya itu ya kalau nggak ada yang membantu. Kayak anak saya tuh saya bawa kuliah, saya ajak, karena yang jemput ke sekolah kan harus saya sendiri. Kemudian kalau ada waktu itu saya serumah sama teman orang Indonesia juga yang punya anak juga, jadi bisa ganti-gantian jemput, gantian, nanti kita atur jadwal kuliah sama jadwal kerja sehingga kita bisa ngatur antar jemput anak ke sekolah gitu. Nah kalau misalnya terpaksa nggak ada yang jemput dari kampus, misalnya lagi ada kuliah, nah, makanya saya kebetulan anak saya sekolahnya deket banget sama rumah, dan saya juga kampusnya deket sama rumah, jadi saya bisa commuting cepat. Jadi saya ambil anak saya dulu, terus anak saya bawa kuliah. Jadi di sana anak itu boleh dibawa kuliah teman-teman, bayi pun boleh gitu, maksudnya dibawa di stroller gitu, ditutupin gitu. Terus anak saya duduk di paling belakang nungguin saya selesai kuliah. Terus anak yang kalau bayi nggak boleh dibawa ke library ya, tapi kalau anak-anak di atas 5 tahun boleh dibawa ke library, cuman sampai jam 7 malam. Jadi 7 malam harus, kalau bawa anak harus pulang gitu. Tapi kalau nggak bawa anak ya 24 jam kalau library ya. Jadi memang di sana ya bawa anak ya memang agak tambah repot karena ada yang harus diurusin lagi gitu. Tapi ya tidak apa-apa, karena kita kan misalnya anak kita nggak mau pisah ya sama ibu, atau kalau soal biaya sebetulnya nggak terlalu mahal, karena kan kamarnya sama-sama aja yang kita sewa kan bayarnya, cuman mungkin pilih yang nggak single tapi double bed gitu aja. Terus kemudian untuk makan ya, kalau makan nggak terlalu signifikan lah. Tapi repotnya memang kalau pas saya kerja mesti titipin ke siapa. Tapi saya kerjanya kan cuma weekend, dan saya kadang-kadang nggak ngambil jadwal. Jadi kalau misalnya anak saya nggak yang dititipin, atau saya lagi banyak assignment atau lagi ujian, ya saya nggak ngambil kerja. Jadi di sana kerja itu buat student enak banget, kita milih sendiri mana yang mau diambil. Mereka kasih jadwal, terus kita bisanya kapan ya kita ambil sendiri. Kalau kita udah book, udah ngambil jadwal, terus kita cancel gara-gara ada misalnya mendadak gitu ya, ada tugas kampus atau apa, ya kita bisa tinggal cancel aja beberapa hari sebelumnya, dan itu tidak apa-apa. Jadi sangat fleksibel kalau buat student yang bekerja gitu. Itu teman-teman yang Indonesia di sana juga saling bantu kok. Kadang lu titipin aja anaknya, titipin sini, jadi semuanya bisa saling bantu gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman kalau misalnya kalkulasi keuangannya ya,
paling yang ngedap di rekening dulu. Tapi yang di rekening itu sebetulnya teman-teman bisa pinjam saudara, kakak semua biar nilainya sesuai itu ya. Karena kan setelah nanti tuition fee dibayar, biaya hidup di sana misalnya tiap kan bisa dicicil tiap bulan, dikirimin dari siapa, atau misalnya waktu itu saya memang ada dari kantor juga ya, support dari kantor setiap bulan. Jadi walaupun saya bayar sendiri, anak muda ada cultural shock gitu. Terus saya beruntungnya alhamdulillah karena saya udah berumur dan saya udah pernah beberapa kali keluar gitu, jadi saya nggak terlalu kaget. Soalnya ada waktu itu teman saya tuh yang menerima biasa tuh dia belum pernah keluar negeri seumur hidup, dia belum pernah naik pesawat seumur hidup, dia belum pernah hidup dengan bule gitu loh. Jadi ya dia cukup pertamanya agak shock juga, cultural shock tadi, tapi setelah itu ya bisa menyesuaikan gitu teman-teman. Ya jadi itu pengalaman saya sekolah di Inggris ya, itu buat pertimbangan aja kalau ada teman-teman yang mau niat. Tapi kalau untuk S1 saya kurang paham saya, tapi kalau untuk S2 seperti itu. Nah kalau S3 lebih mahal lagi. S3 itu kalau nggak beasiswa ya mahal, tapi ya balik lagi kalau uang nggak masalah ya nggak masalah gitu ya kalau mau ngambil S3 di luar negeri. Nah teman-teman begitu. Jadi by the way untuk yang pound sterling itu memang tergantung kurs pound sterling juga terhadap rupiah teman-teman. Dulu waktu saya apply pertama kali 21.000 loh teman-teman, makanya uang yang Rusia Serikat jadi gede banget. Tapi pas saya sekolah terus ada Brexit cuma 17.000. Jadi memang ya itu tergantung exchange rate-nya. Kalau pound sterlingnya lagi tinggi ya rupiahnya jadi gede. Makanya harus kerja di sana. Kalau kiriman dari Indonesia nya rupiah jadi bervariasi deh jadinya nilainya kan, walaupun kayak saya dikirim dari kantor misalnya sebulan sekian, ya tergantung kursnya, kadang-kadang jadi sekian, terjadi sekian gitu. Tapi ya alhamdulillah pokoknya waktu itu lancar lah. Jadi teman-teman itu saja tadi sharing saya kalau tentang sekolah di Inggris. Nah teman-teman kalau mau bertanya silahkan tanya di komen ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi, bye.